Mamewang sujivloke jivota sanatana manasa sthanindriyani prakrisi sthani karsati. Di sini disebutkan bahwa mamewang sujivloke, di alam semesta ini seluruh ciptaan ini jiwaloke yang ada di alam semesta material ini mamewang sesungguhnya adalah bagian dari diriku, percikan kecil dari Tuhan yang Maha Esa. Mamewangsu jiwaloke ini sesungguhnya percikan kecil dari diriku. Artinya sang Atma yang ada di dalam diri kita, sang Atma, itu merupakan percikan terkecil dari diri kita. The soul, Atma, is a very small part of God. Jadi di sini dipastikan Atma itu bagian percikan kecil dari Tuhan. Very small part of God. Mame wangsa, angsa. Angsa itu artinya bagian. Bagian kecil dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena merupakan bagian terkecil dari Tuhan yang Maha Esa, Atma namanya disebut Atma, sumbernya disebut Parama Atma, dan karena Atma merupakan bagian dari Parama Atma, maka Atma juga bersifat sama dengan Tuhan. Because Atma belong to God, is a small part of God. Why you should come closer here? Small part of God. So Atma, the soul, also has the same qualification, the same as God has. Sama dengan Tuhan sifatnya. Tuhan bersifat kekal abadi. Di sini disebutkan langgang sanatana. Maka Atma juga sanatana. Jiwa bhuta sanatana. Atma yang ada di dalam diri setiap makhluk yang ada di alam semesta material ini bersifat sanatana, langgeng. The soul also eternal, because the source of Atma, that is Parama Atma, is eternal. So the soul also eternal. Juga Atma itu bersifat kekal abadi. Dan seluruh sifat-sifat Tuhan yang Maha Kuasa itu ada di dalam Atma. Atma has all qualification of God. Hanya saja karena Atma adalah percikan dari Tuhan yang Maha Esa, kecil, maka sifat dasar dari Tuhan itu kekal, langgeng, penuh pengetahuan, penuh dengan berbagai, pokoknya penuh segalanya, dan langgeng, dan penuh bahagia. Karena itu Atma juga memiliki sifat yang sama. Atma juga bersifat langgeng. Atma also eternal. Atma also full of knowledge. Atma also always happy. Full of happiness, the real happiness. So Atma has everything, but it's covered by karma. Tapi Atma itu ditutupi oleh karma. Karma yang diperbuat dari hidup-hidup sebelumnya. From past life. Several past lives. A lot of karmas covering that Atma. That's why the real qualification of Atma cannot come out. Tidak bisa datang. Tidak bisa kelihatan sifat-sifat Atma itu karena ditutupi oleh karma-karma dari kelahiran demi kelahiran yang kita alami
Begitu banyaknya karma-karma sehingga sifat Atma itu tertutup. The real qualification of Atma is covered. Karena itulah Atma tidak bisa memperlihatkan sifat aslinya. Tetapi karena sifat aslinya sama dengan Tuhan, langgeng misalnya, maka Atma kita ini ya, kita menginginkan juga hidup yang langgeng atau merasa kita tidak akan mati. Kita merasa tidak akan mati kan? Tiap hari kita melihat seperti tadi ada binatang apa namanya itu mati kan? Pohon-pohonan mati, anjing mati. Kita melihat setiap hari. Begitu banyaknya mati. Termasuk orang-orang, tetangga kita, kenalan-kenalan kita, bahkan keluarga kita. Kita melihat kematian itu setiap hari, setiap saat. Akan tetapi karena sifat asli kita adalah sanatana, langgeng, kita merasa tidak akan mati. Benar? Orang-orang berjatuhan mati. Kita juga ikut ngantarnya ke kuburan. Benar, Pak? Benar kan? Tetapi kita merasa kita tidak akan mati. Itu karena bayangan dari sifat asli Atma. Atma juga penuh dengan pengetahuan. Nah, kita inginnya berpengetahuan atau merasa berpengetahuan, tidak mau kita dinasihati orang. Kalau kita belajar ya, dikasih pelajaran oleh orang, inginnya kita tidak didengar oleh orang lain. Kenapa? Karena itu cerminan dari sifat asli kita yang sudah penuh dengan pengetahuan ya. Kita merasa tahu. Jadi ada rasa tahu. Sifat-sifat manusia itu demikian. Dan bahagia. Nah, kebahagiaan Atma itu adalah kebahagiaan sejati. Sekarang munculnya dalam bentuk kebahagiaan palsu. Kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang tidak benar. Kebahagiaan yang garuk gatal. Saya katakan kebahagiaan garuk gatal karena contohnya demikian. Kalau kita merasa gatal ya, coba digaruk. Digaruk gatalnya. Semakin digaruk, semakin enak. Betul ya? Makin garuk, makin enak. Dan kita ingin menggaruknya terus dan makin keras. Akhirnya lecet, luka, berdarah. Seperti itu, kesenangan dunia itu merupakan cerminan balik dari kesenangan aslinya Atma. Itu ciri-ciri dari Atma itu punya sifat asli yang sama dengan Tuhan. Hanya saja karena ditutupi oleh karma-karma, sifat asli itu hanya pantulannya saja yang ada. Kita mengejar segala jenis kesenangan dunia ya. Kita tahu kita akan mati, tapi kita tidak merasa akan mati. Kita tidak mau mati. Kita yakin kita tidak akan mati. Oleh karena itu kita kumpulkan lagi kesenangan-kesenangan dunia. Kumpulkan lagi harta-harta benda dunia. Kita sudah punya 100 miliar. Mau nambah lagi. Tidak puas kita. Demikian cerminan balik. Pantulan balik dari kesenangan sejati Atma, yaitu kesenangan yang ada di dalam diri. Kesenangan yang sejati, kesenangan yang selalu bertambah, dan kesenangan yang tidak bisa dijelaskan. Kebahagiaan itu tidak bisa dijelaskan. Kadang-kadang orang lain kalau kita jelaskan ya mereka malah ketawa. Ditertawai kita. Karena orang-orang yang ditutupi oleh kesenangan-kesenangan dunia, orang-orang yang berenang terlalu banyak pada kesenangan-kesenangan dunia, tidak akan paham dengan kesenangan kebahagiaan spiritual. Jadi kalau mereka mendengar orang mengalami satu kebahagiaan spiritual, bisa entah mereka tidak percaya, masa bisa? Atau, ya gitu aja. Tidak percaya. Atau ngeledek. Kesenangan dunia itu karena Atma tertutupi oleh karma-karma, maka di sini disebutkan mana sasthani nendrani prakriti sasthani karasati. Karasati
menarik kesenangan-kesenangan melalui sad indriya. Di sini sasta, indriyani, sasta itu artinya 6. 6 indriya. Atma itu yang ditutupi oleh karma yang numpuk begitu banyaknya, menarik 6 indriya itu, yaitu 5 indriya pekerja dan pikiran. Indriya pekerja kita akan selalu menarik kita untuk mencari yang pantulan semu dari yang sejati, sifat atma yang sejati, yaitu langgeng, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan kebahagiaan. Pantulan-pantulannya yang akan dicari, bukan yang sejati. Oleh karena itulah indriya-indriya luar yang ditarik, sad indriya itu yang ditariknya. 5 indriya pekerja dan apalagi satu? Pikiran. Itu ditarik. Nah, karena indriya-indriya luar yang ditarik, maka 6 indriya ini selalu mengantarkan kita keluar dari sifat asli kita. Menjauh dari tujuan kita, back kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Budal ke gumiwaya, sang-sangkan paraning dumadi, kita diantaranya balik. Karena apa? Semuanya yang dituju itu kesenangan-kesenangan dunia, pengetahuan-pengetahuan, itu kebahagiaan-kebahagiaan itu semuanya arahnya adalah yang duniawi. Yang pantulan semu dari yang sejatinya. Nah, kebahagiaan sejati itu adalah ke dalam diri melalui indriya-indriya, bukan indriya sasta, bukan indriya 6 ini, tapi melalui indriya-indriya di dalam. Kalau melalui indriya-indriya rohani, indriya-indriya spiritual, indriya-indriya yang halus, yang di dalam, bukan melalui indriya-indriya luar kita. Yang di sini disebutkan 6 indriya. Bedanya di sana, ya. Atma sebagai percikan kecil dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Paramatma, itu kalau kita berhasil mengantarkannya tidak menarik 6 indriya tadi, 5 indriya pekerja dan pikiran, melainkan kita antar dia ke dalam, berpaling ke dalam diri melalui indriya-indriya spiritual, maka orang itu akan mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan yang benar, bukan kebahagiaan pantulan semu dari kebahagiaan sejati. Nah, ini kita bisa pelajari sedikit-sedikit. Bahwa kalau kita mengalami kesenangan atau kita memburu sesuatu di dunia ini, tanyakan pada diri kita, bahwa yang memburu itu kita burunya melalui indriya luar enggak? Atau indriya dalam? Kita melalui sad indriya itu atau melalui ati indriya? Ati indriya artinya indriya spiritual. Apakah kita memburunya, mencarinya, mengejarnya, mencoba mendapatkannya melalui indriya-indriya spiritual, atindriya, atau melalui indriya-indriya material, sasta, 6 indriya. Itu kita yang mencoba mengamatinya. Seperti tadi pagi kita merenungkan, abhyasena tu kaunteya, dibiasakan dan dibiasakan. Kalau kita selalu mencoba dan mencoba, berusaha dan berusaha, saya kira keberhasilan demi keberhasilan akan mendatangi kita. Lingyan Sang Hyang Haji Saraswati. Nggih, rahayu.